Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Langsung saja singkat saya akan menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama Satu saja Ustaz, tiap orang dapat jatah satu. Oh gitu setiap orang. Kalau setiap orang dapat jatah satu, saya pilih yang saat ini sedang marak, gitu, yaitu kebanyakan sekarang sudah mulai digaungkan itu usaha, tetapi yang sifatnya hanya saham, gitu. Nah, dan sekarang di antara saham itu sendiri yang sekarang lagi marak di Banjarbaru itu adalah kripto, Pak Ustadz. Saham? Kripto. Kripto. Iya. Ya. Nah, kami ingin bertanya apa hukumnya kripto, gitu, dan adakah kripto yang syariah? Karena selama ini beberapa tempat itu menyampaikan ada kripto syariah, tapi kita belum tahu persis seperti apa kripto yang syariah itu, dan ternyata itu sedang cukup digalakkan dan akhirnya menggeser paradigma khususnya anak-anak muda yang tadinya mau bekerja action langsung di lapangan, sekarang mereka cukup bikin saham saja, pasang modal saja, kemudian yang bekerja AI, Pak. Ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip ekonomi syariah 3. Apapun namanya, apapun produknya, siapapun yang membuat, kapanpun zamannya, nggak berubah, prinsipnya 3. Yang pertama, tidak boleh ada zulm, aniaya antara pengusaha dengan customer, antara yang pemodal dengan pelaku, tidak boleh ada saling zulm menganiaya. Kalau ada unsur aniaya, batal. Yang kedua, tidak boleh ada unsur gharar, gambling, ketidakpastian. Makanya dilarang jual beli dengan cara melempar pada masa jahiliyah. Ini ada kain, diambil batu. Mana kain yang aku lempar kena batu, itu yang aku beli. Enggak boleh. Karena bisa jadi batunya kena kain sutra, rugi yang jual. Bisa kena kain kasar, untung. Maka gharar, enggak boleh. Yang ketiga, kalau di dalamnya ada unsur ghish. Nabi lewat di suatu pedagang, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Kata Nabi, kenapa gandum yang di dalam ini kering, di dalam ini basah, yang di luar kelihatannya kering. Gandum kalau di dalam itu basah, busuk, berjamur. Asobahul mator, kena hujan ya Rasulullah. Di luar dibuatnya kering, nipu. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, yang menipu bukan golongan kami. Prinsip perniagaan ekonomi syariah, istilah fikihnya muamalah, nggak boleh ada 3. Nggak boleh ada zulm aniaya, nggak boleh ada gharar ketidakpastian, nggak boleh di dalamnya ada ghish tipu. Jelas? Berapa tadi nggak boleh? Bisa diulang lagi? Ini keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Nggak boleh ada zulm, nggak boleh ada gharar, nggak boleh ada ghish. Sekarang kita terapkan yang 3 ini pada kripto. Bapak, kami mau menawarkan saham kripto. Kita tanya, mana produk barangnya? Ini ada Pak. Ada. Di mana? Di alam gaib. Karena nggak tahu entah di mana perusahaannya. Pokoknya Bapak tanam aja modal, nanti kalau nilainya tinggi Bapak untung. Kalau bila akhirnya orang tiap hari ngecek terus, tinggi, tidur. Pas lagi tidur turun. Karena nilainya bisa naik turun. Di dalamnya ada ghish, tipu. Di dalamnya bisa jadi ada zulm, aniaya. Berapa banyak korban kripto gila. Jadi hukum saham asalnya kalau jelas boleh. Misalnya Kiai Haji Muhammad Atta punya bisnis. Beliau ada bisnis tabung gas, ada bisnis ternak lele, ada bisnis ternak ayam. Ternak tuyul nggak boleh. Saya sudah ngelihat bisnis beliau. Lalu kemudian beliau menawarkan ke saya, misal, Ustadz Somad, saya jual saham. Kalau Ustadz beli saham 10%,
nanti waktu hitung bagi hasil di akhir tahun kita untung 1 miliar, berarti saya dapat keuntungan 10%. Jika keuntungan 1 M, saham saya ada 10%, berapakah saya dapat untung setahun? 100 juta. Berarti saya untung. Jelas barangnya, jelas orangnya, jelas pembagiannya. Itulah yang tidak ada pada kripto. Bisnisnya kita nggak bisa tanya, penanggung jawabnya pun kita nggak tahu. Dia entah orang berapa. Uangnya pun nggak tahu, karena uangnya Bitcoin. Uangnya bukan mata uang dolar, bukan. Mata uang sosial media, mata uang alam goib, yang nanti bisa diuangkan ke dolar atau ke rupiah. Karena ketidakjelasan itulah maka dia menjadi haram. Jadi ujung-ujungnya kesimpulannya judi. Mirip seperti judi online. Nah, maka hati-hati. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Demikian Pak. Wallahu a'lam.